Halo adik-adik semua, selamat datang. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Tadi kan kita sudah perkenalan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Ibu akan membacakan teks yang ada pada buku siswa halaman 107. Disimak ya anak-anak. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, di subtema ini kita akan belajar bagaimana kita harus menjaga kelangsungan hidup tumbuhan yang sudah banyak memberikan manfaat bagi manusia. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu bagaimana cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, bagaimana cara menanam bunga melati itu? Akan kita pelajari ya anak-anak. Berikut petunjuk perawatan bunga melati yang Siti baca. Nah, di sini ada petunjuk bagaimana cara menanam dan merawat bunga melati. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Nah, susun di dasar pot seperti pada gambar ya anak-anak. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan sepertiga pada bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, ini adik-adik, sepertiga bagian pot diisi dengan bagian pasir, tanah, dan pupuk kandang. Ingat ya, pupuk kandang itu yang berasal dari kotoran hewan yang sudah diolah adik-adik menjadi pupuk. Langkah berikutnya adalah masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Biasanya kalau kita membeli bibit melati itu sudah ada media tanamnya. Nah, media tanam itu juga kalian masukkan, tetapi juga disisakan sedikit. Tujuannya agar tanaman baru bisa beradaptasi dengan media yang baru. Lalu setelah itu campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang lagi. Masukkan ke dalam pot tadi. Jangan diisi penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, itu tadi cara menanam bunga melati. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Jangan banyak-banyak ya adik-adik. Lalu bersihkan bagian luar pot dari kotoran dan letakkan pot di tempat yang diinginkan. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Sesuai? Iya, sesuai. Pintar sekali. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ya, benar sekali, ini digunakan untuk tanaman melati. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Apakah tadi diterangkan adik-adik kalau pupuk kandangnya harus banyak? Tidak ya, berarti tidak kita centang. Yang keempat, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke pot sampai penuh. Nah, ini juga salah ya adik-adik, karena tadi harus disisakan
untuk memudahkan penyiraman. Nah, berikutnya yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, media lamanya harus disisakan ya adik-adik, pintar sekali. Nah, sekarang yang keenam, kita harus memastikan tanaman melatinya berdiri dengan kokoh. Ya, ini sesuai, pintar sekali. Yang ketujuh, siram tanaman melati sebanyak-banyaknya. Apakah benar adik-adik? Salah ya, yang benar kita siram dengan air secukupnya. Yang kedelapan, diletakkan ke dalam tempat yang sesuai. Nah, ini juga sesuai dengan petunjuk tanaman melati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daunnya runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khasnya. Nah, Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang daun sirih. Sebelum mengukur panjang daun sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Adik-adik, kita akan belajar tentang garis bilangan. Apa sih garis bilangan? Yuk kita simak bersama-sama. Kita amati bersama garis bilangan di bawah ini ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat garis bilangan. Garis bilangan itu dimulai dari angka 0, setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan angka yang kalian butuhkan. Jadi kalau kalian membuat garis bilangan, garis dulu menggunakan penggaris, lalu di bawahnya kalian tulis angka 0 sampai misalnya sampai 10. Nah, itu dengan jarak yang sama masing-masing angkanya. Itu namanya adalah garis bilangan. Kemudian tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan. Coba adik-adik buat bilangan garis seperti ini. Nah, di sini ada huruf ya yang seharusnya terisi angka. Nah, kita mau cari tahu nih huruf berapa, angka berapa yang menggantikan huruf S ini. Nah, kira-kira angka berapa ya? Habis angka 0 dan sebelum angka 2. Maka sebelumnya di sini angka berapa? Ya, benar, angka 1. Nah, di sini ada huruf L. Ini huruf L kecil ya, adik-adik. Nah, setelah huruf 2, setelah angka 2 adalah angka 3. Iya, benar, angka 3. Lalu angka 4, R. Nah, angka R ini berapa? Ya, R ini adalah angkanya 5. Setelah 5, 6, 7, lalu I-nya berapa anak-anak? Nah, I-nya ini berarti 8 ya. Tapi Ibu tidak menulis ya di sini. Kemudian hanya berapa? Ya, hanya adalah 10. Itu adalah cara menuliskan angka pada garis bilangan. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A atau posisi angka 0. Nah, di sini setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu di angka 2. Nah, di sini dari posisi A ke posisi B ini berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya seperti ini. Tadi awalnya, titik awalnya di angka 0. Jadi 0 berpindah 2 satuan, 0 ditambah 2, maka titik terakhirnya di angka B. Maka jawabnya adalah 2. Jadi dari garis bilangan ini kita bisa menentukan bentuk penjumlahan. Punya contoh lain. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Yang pertama adalah 5 ditambah 2. Kita gambar dulu garis bilangannya. Maka letak awalnya adalah angka 5.
Nah, kita buat lengkungan garis seperti ini dari 0 ke angka 5. Ini adalah titik A tadi, titik awal, lalu ditambah 2. Nah, dari 5 ini kita geser 2 anak-anak, 1, 2, berarti dari A ini menuju ke angka 7. Ini adalah B-nya. Ingat, B ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita hitung dari 0 sampai 7 itu ada 7 satuan. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Begitu adik-adik tentang garis bilangan. Nanti kalian bisa coba ya. Nanti ibu akan memberikan soal penjumlahan dengan garis bilangan. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju ibu. Di lemari baju ibu ada kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ini adalah contoh gambar motif dengan tumbuhan atau daun dan bunga. Nah, anak-anak nanti kalian menggambar hiasan sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kalian, atau bisa disebut juga dengan gambar imajinatif. Nah, untuk gambar hias sendiri kalian bisa memilih daun, bunga-bunga untuk kalian gambar. Setelah itu kalian warnai supaya gambar kalian lebih menarik. Bisa memakai pensil warna, bisa memakai krayon, bisa juga memakai spidol. Tentunya dari ketiga warna ini memiliki hasil yang berbeda-beda. Seperti pensil warna, itu nanti hasilnya akan tipis ya anak-anak dan tidak terlalu tebal. Sedangkan untuk yang memakai krayon itu pasti tebal ya anak-anak, tetapi agak sedikit kasar. Untuk yang memakai spidol itu nanti hasilnya akan tebal dan halus. Nah, nanti kalian bisa memilih alat untuk mewarnainya. Sudah ya anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan ke grup WhatsApp. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke dalam grup WhatsApp.